Ya gitu kan Pak. Kapan sahabat, keluarga David Nababan, Betseba, Tuhan berkati. Terima kasih Om, sama-sama. Selamat sahabat semua. Baik, terima kasih untuk seluruh anggota jemaat, bahkan bagi para tamu kami yang sudah bergabung dalam acara diskusi Sekolah Sabat dalam pelajaran yang ketiga dengan judul Anak yang Dijanjikan. Siapakah anak yang dijanjikan itu? Terjawab sudah ketika kita berdiskusi, yaitu di dalam hari Jumat dikatakan kedatangan Yesus ke dunia ini sebagai anak Allah yang memenuhi beberapa fungsi. Yang pertama sebagai putra ilahi Allah, Yesus datang juga untuk mengungkapkan Bapa kepada kita. Dan Yesus datang juga sebagai anak Abraham, anak Daud, bahkan Adam yang dijanjikan melalui Allah yang berjanji akan mengalahkan musuh dan memerintah dunia ini. Kita ingat ketika Yesus keluar dari air sesudah ia dibaptis, ada suara yang berseru, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan." Untuk itu, di dalam Wahyu pasal 14 ayat 7 dikatakan, "Muliakanlah Allah dan takutlah akan Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dengan segala isinya." Terima kasih, terjawab sudah siapakah anak yang dijanjikan itu, yaitu Yesus sebagai Allah kita yang telah menjadikan langit dan bumi. Baik, untuk waktu selanjutnya acara Sekolah Sabat kita akan ditutup di dalam lagu Sion 435. Lagu Sion 435. Lagu Sion nomor 435, Jalan serta Yesus selalu sejahtera. Jalan serta Yesus selalu sejahtera, kemana saja aku dipimpinnya, tanpa Tuhan sukacitaku hilang. Jalan serta Yesus selamanya senang, dimanapun saja
Yesus ku tidur dengan tenang, meski bayang mau selalu menghadap. Waktu bangkit aku masuk negeri Tuhan, sana serta Yesus, oh sungguh senang. Dimanapun saja tidak ku gentar, jalan serta Yesus aku bergema. Doa tutup akan disampaikan oleh Saudara Ishak Ramu. Baik, mari sama-sama kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, Bapa yang kami kasihi di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami puji dan muliakan nama-Mu ya Tuhan, oleh karena Engkaulah Allah pencipta kami. Pada saat ini ya Tuhan, di akhir daripada acara sekolah sahabat kami menaikkan puji syukur kehadirat-Mu. Oleh karena Engkau telah memimpin kami dalam acara kami ya Tuhan. Biarlah segala acara yang telah kami lakukan mengubah kehidupan kerohanian kami itu lebih dekat kepada Tuhan. Pelajaran-pelajaran sekolah sahabat yang telah kami pelajari di kelas kami masing-masing ya Tuhan, biarlah itu menjadi satu pelajaran yang baik, di mana Yesus adalah pencipta kami, di mana Yesus adalah imam besar kami. Kiranya Tuhan akan selalu memimpin kami agar kami setia dan beriman teguh kepada-Nya Tuhan. Bapa di surga, berkati anak-anak Tuhan yang telah mengambil bagian di dalam acara sekolah sahabat ini. Biarlah pada waktu-waktu yang akan datang Tuhan, mereka akan selalu bersiap diri untuk melayani Tuhan dan membangunkan jemaat ini. Terima kasih ya Bapa, inilah doa pengharapan kami. Kami mohon ampun atas dosa dan salah kami ya Tuhan. Karena kami berdoa di atas nama Tuhan Yesus yang sudah menjadi juru selamat kami. Amin. Terima kasih Saudara Ishak untuk doa yang sudah disampaikan. Acara sekolah sahabat kita sudah berakhir, namun kita akan belajar sahabat depan dengan judul Yesus saudara kita, saudara setia kita. Biarlah kita persiapkan hati kita untuk mempelajari firman Tuhan melalui acara sekolah sahabat. Dengan demikian, iman kita dapat bertumbuh setiap hari. Untuk saudara-saudara kita yang akan mengambil bagian pada sahabat depan, akan dihubungi sesudah acara ini. Untuk itu, saya ucapkan selamat hari Sabat, Tuhan memberkati. Waktu selanjutnya akan saya berikan kepada tua-tua jemaat untuk menyampaikan informasi jemaat. Tuhan memberkati. Shalom, selamat hari Sabat buat seluruh umat Tuhan, para sahabat-sahabat yang sudah hadir, baik yang join di room utama ini, ada juga yang di Facebook dan juga di jaringan YouTube. Kami ucapkan selamat hari Sabat. Filipi 3 ayat yang ke-8, firman Tuhan berbunyi, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku. Lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Saudara-saudara sekalian, kita bersyukur sudah belajar satu pelajaran penting dalam pelajaran sekolah Sabat. Kami mohon kesediaan saudara-saudara sekalian untuk beberapa pengumuman berikut ini. Kegiatan ibadah Rabu malam pada tanggal 19 Januari 2021 akan berlangsung di setiap kelompok doa seperti biasa. Dan kita akan
mulai pada pukul 19 serentak. Ya. Kemudian saudara, pelayanan atau ibadah Vesper kita akan alihkan kepada kegiatan care group, dan sifat joinnya juga sama. Kami sediakan link seperti ibadah Rabu malam. Jadi kami percaya akan banyak lagi care group yang akan bermunculan untuk eksis dalam kegiatan penginjilan setelah kita doa 10 hari ini. Dan nanti kita akan buat seperti contoh, saudara-saudara, dalam liturgi pertemuan care group itu kita rubah seperti kegiatan doa tutup, doa buka dan sebagainya. Kita lebih banyak di situ mengambil satu nukilan, ya, satu kutipan atau satu frase ayat, bahkan satu perikop, atau mungkin satu ayat yang menjanjikan tentang kuasa untuk penginjilan. Jadi saya sarankan untuk hari Jumat depan kita boleh renungkan Kisah pasal 1, khususnya di ayat 8. Lalu saudara dan saya di situ boleh bergilir entah dengan pujian, dengan doa, lalu kita selingi dengan doa-doa bagi nama-nama yang kita gumuli. Baik anak-anak kita yang belum terima Yesus. Ada banyak anak-anak kita yang sudah percaya Yesus, tetapi tanda menerima Yesus, mereka belum menerima baptisan yang kudus. Merekalah yang di lingkaran Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sebagainya. Untuk itu, kegiatan Vesper yang digabung tidak ada, tetapi kita lakukan dalam kegiatan penginjilan di care group pada waktu yang sama, yaitu pukul 19. Dan dalam bentuk pertemuan daring juga, saudara. Selanjutnya, Sabat depan, tanggal 22 Januari 2022, pemimpin acara khotbah Saudara Brian Jones Tuarisa, pembicara ketua konferensi kita sesuai dengan schedule yang kami peroleh, yaitu Pendeta Helman Manulang. Kemudian bacaan dan doa persembahan oleh Bapak Ketua Jemaatkan Bapak S. Gultom. Kemudian doa syafaat oleh Bapak Ardi Seran. Beliau adalah pemimpin atau koordinator pria Advent jemaat kita. Bacaan ayat inti Bapak Pujo Adi. Beliau adalah sekretaris jemaat kita. Dan pembicara hari Sabat ini sebagai puncak 10 hari berdoa adalah salah satu ketua jemaat kita, yaitu Ibu Helda Sembiring. Beliau membawahi pelayanan bakti wanita Advent, diakones, dan pelayanan anak-anak dalam jemaat Ciamplas. Dan para pelayan dan gembala, pelayan gembala dan ketua jemaat yang melayani sejak 16 hari Minggu nanti sampai 22 Januari, saya sendiri, Pendeta Jamihai, kemudian ketua jemaatnya adalah Ibu Melati Wantoro, dan yang berikut Bapak Ketua H. Siregar. Kemudian pelayanan ibadah di kelompok doa pada hari Rabu tanggal 19, kami sebagai gembala saya akan ada di kelompok doa Getsemani. Dan Pendeta Hahabehan, ya tentu kita belum serah terima saudara, beliau masih gembala jemaat kita. Pendeta Hahabehan akan berada di kelompok doa Sarijadi. Saudara sekalian, selanjutnya nanti pada pukul 14,
Sekretaris Jemaat akan membuka link untuk kita boleh mengadakan rapat rencana kerja semua departemen dan officer jemaat. Kami mohon agar mempersiapkan rencana kerja berikut budget yang kita akan rumuskan, kita akan pikirkan bersama-sama dalam rapat kerja jemaat nanti pukul 14 atau pukul 2. Saudara, satu sukacita tentunya pada hari Sabat ini adalah Sabat puncak peringatan 10 hari berdoa. Dan hamba Tuhan Ibu H. Sembiring, ketua jemaat kita yang akan membawakan firman Tuhan. Baik saudara, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, terpujilah namamu Tuhan, untuk karya keselamatan di dalam Yesus. Waktu yang indah dan kami sadari, kami akui, saat ini kami mengalami hadirat-Mu ya Tuhan. Pancaran kasih Kristus ada dalam peribadatan kami, terpisah sekalipun satu dengan yang lain. Kiranya kami selalu diajarkan, berketetapan hati, kami tetap sepanjang ibadah ini mengalami roh takut dan hormat di hadirat Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan melalui hamba-Mu, Ibu Helda Sembiring, salah satu pelayan ketua jemaat kami. Roh Kudus mengurapi dan memberkati beliau ketika pekabaran ini dibentangkan, dan kami semua diberkati oleh Tuhan. Terpujilah namamu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah kita berbakti dalam roh dan kebenaran. And this gospel of the kingdom will be preached in the whole world as a testimony to all nations, and then the end will come. After World War II, there lived a young man in Okinawa, Japan, whose family had survived great hardships and struggle during the war. While pursuing his education, he noticed many Christian missionaries arriving in Okinawa because of the American presence from the war. One day, missionaries came to his school, seeking local Okinawans who could work as translators. The young man offered to help. While the missionaries preached in English, he spoke the messages to the people of Okinawa in Japanese. Not only did he help convert others to Christianity through his translating, he also converted himself. He became a follower of Jesus, got baptized, and decided to become a pastor. He had opened up a new chapter in the history of his people, helping to spread the gospel of the kingdom to the whole world and to all nations. Jesus told his disciples to watch for the gradual revealing of the kingdom of God as one of the signs of his soon return. The message of the kingdom of God would be preached to the whole world, and then the end would come. Christians hope that when the whole world has had a chance to choose whether or not to stand with Jesus, he will return to restore all things, bring justice, and bring an end to evil. But we still have a and then the end will come. Jesus will return. What can you do to share the kingdom of God with the people around you today? Have you ever wondered what the Sabbath truly is? In short, it's a gift from God. But why did he give it to us?
Well, we know that productivity increases when we take breaks. It's the only cycle not dictated by astronomy. The 24-hour day is based on the rotation of the Earth on its axis. The month is based on the lunar cycle, or rotation of the moon around the Earth. The year is based upon the Earth's rotation around the sun. Cool, huh? To think that God gave that to us from the beginning. Here are some things to do on the Sabbath. So why all the confusion in modern times? The change of the Sabbath as the day of worship to Sunday came about in 321 AD. But what does Sabbath mean? It means to rest. Sabbath in Hebrew means day of rest, and the Hebrew word Shabbat means he rested. That's right, during Sabbath we acknowledge God as creator. Let us also remember what it means for God, as it says in Genesis 2:2. Enjoy taking some God-given rest this coming Sabbath. Let's wrap our heads around the Bible. Did you know it has 40 authors? They came from all different social classes and backgrounds. And yet, the writings all complement each other. Written over a span of 1,500 years, on 3 continents. There are 66 books, and over 1,600 translations today. The Bible translates to the books, and over 100 million are sold each year. On record alone, over 5 billion copies have been sold. The Bible was written on many different materials and was written in 3 different languages. We know at least 185 songs in the Bible and 21 dreams. On average, it has 611,000 words, but it all speaks about one word: Jesus. From a broken relationship to reconciliation and how God is doing it all. Get to know the Word starting in His Word. You might be asking, who are Seventh-day Adventists? Commonly known as Adventists, we are a Christian movement established in 1863. We have 28 fundamental beliefs and more than 20 million members. We also observe the Seventh-day Sabbath. Worldwide, we have more than 162,000 congregations. We serve countless communities with our education institutions, with 2 million students. And 198 hospitals around the world. And it's all because we love Jesus. Selamat Sabat, kita ketemu kembali di Sabat yang indah ini. Pada kesempatan kali ini kita akan mulai perbaktian di jam khotbah. Adapun susunan acara kita adalah protokol saya sendiri, kemudian nanti doa salawat oleh Bapak Chandra Onsu, kemudian bacaan persembahan dan doa persembahan oleh Saudara Leo Tumarere.
Dan cerita anak akan dibawakan oleh Ibu Helda Sembiring, dan tentunya khotbah juga akan dibawakan oleh Ibu Helda Sembiring. Baik Bapak Ibu, kita akan siapkan hati dan pikiran kita akan mulai acara perbaktian kita. Lagusion nomor 421, ada tempat yang teduh. Nomor 1 di hadapan hadirat-Mu. Kita berdoa, Allah Bapa yang penuh kasih yang tinggal di surga, pada saat ini kami siap untuk mendengarkan pekabaran-Mu melalui berita firman-Mu di akhir 10 hari berdoa kami. Biarlah kami dituntun oleh Roh-Mu, penuhi kami dengan tuntunan Roh Kudus-Mu, supaya pekabaran pada pagi hari ini akan menguatkan iman percaya kami untuk lebih dekat kepadamu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, kita sama-sama buka Alkitab kita sebagai ayat bersautan yang terdapat di dalam Yakobus 5 ayat 17 sampai 20. Ayat ganjil saya akan bacakan, ayat jemaat yang diwakili dari studio. Dan ayat terakhir, ayat 20, kita sama-sama. Baik, Yakobus 5 ayat 17. Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Jemaat. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran dan ada seorang membuat dia berbalik, sama-sama ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa,
berbalik dari jalannya yang sesat. Ia menyelamatkan jiwa orang itu dari maut, menutupi banyak dosa. Baik, kita akan membuka lagu Sion, menyanyi lagu Sion nomor 280. Sion nomor 280, muliakan Allah. Kami datang dalam doa. Kita sama-sama berdoa. Allah Bapa kami yang berkata dalam kerajaan surga, syukur banyak terima kasih Tuhan oleh karena kebaikan Tuhan, kebesaran Tuhan, cinta kasih Tuhan kepada kami umat manusia. Saat ini Tuhan, kami datang padamu bersyukur, berterima kasih atas sukacita yang kami miliki, sehingga kami boleh merasakan berkat hari Sabat, berkat bersama dengan saudara-saudara seiman kami berbakti, memuji dan memuliakan nama Tuhan di hari Sabat ini. Tuhan, pada saat ini kami bersyukur, berterima kasih atas kesempatan di mana kami boleh datang kepadamu, berbakti kepadamu. Dan saat ini kami ingin berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit pada saat ini Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Yopi Salaikua, Bapak Raja Batubara, Bapak Sahat Kohan, Ibu Elizabeth Wijoyo. Tuhan juga berkati akan istri Ibu Pendeta Pineng dan Saudara Inge Lingga, Saudara Christian Tati Ratu yang pada saat ini mengalami sakit. Engkau mengetahui akan kondisi mereka Tuhan. Engkau mengetahui akan kelemahan yang mereka miliki. Dan biarlah Tuhan boleh jamah masing-masing tubuh mereka. Sehingga dengan jamahan Tuhan, mereka boleh berangsur-angsur sembuh. Dan pada saatnya nanti, di mana kami boleh
berbakti kepada Tuhan, kami boleh bersama-sama merasakan nikmatnya berkat Tuhan oleh kesembuhan yang saudara-saudara kami alami. Tuhan, saat ini juga kami berdoa untuk keluarga yang berduka, keluarga Asiman Juntak. Engkau mengetahui juga akan kesedihan yang mereka alami. Biarlah mereka, Tuhan, berkati dengan penghiburan, sehingga mereka boleh merasakan akan berkat Tuhan di saat-saat mereka mengalami kesedihan. Tuhan memberkati akan jemaat Tuhan di Jemaat Cihamplas. Engkau mengetahui masing-masing kami, tugas-tugas kami masing-masing dalam pelayanan kami di gereja kami. Engkau memberikan kepada kami kesanggupan untuk melakukan pelayanan kami, hanya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan membesarkan nama Tuhan dengan pelayanan yang kami miliki. Kami juga berdoa untuk pemerintahan di mana kami berada. Engkau memberkati akan presiden juga, staf-staf yang membantu beliau, sehingga beliau boleh memimpin negara kami ini dengan baik. Memberkati akan pimpinan-pimpinan kami di daerah kami, General Konser, biarlah Tuhan memberkati divisi daerah, agar berkat Tuhan boleh menjadi bagian mereka juga, di mana mereka boleh memimpin kami, jemaat-jemaat Tuhan, untuk dapat berbakti, memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan pelayanan yang kami miliki. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas berkat-berkat yang Tuhan telah berikan kepada kami. Ampuni segala dosa kami yang banyak Tuhan. Kami berdoa nama Yesus, Juru Selamat dan Penebus dosa kami. Amin. Baik, kita selanjutnya akan mengikuti bacaan persembahan yang akan dibawakan oleh Saudara Leo Kumarere dan juga doa persembahan. Dan lagu pujian nanti akan dibawakan oleh Sony Lena, dan silakan Saudara Leo Kumarere. Selamat Sabat buat kita semua. Semoga secara terdengar. Bacaan persembahan kita pada hari Sabat ini berjudul Perlindungan Supernatural. Ayatnya di 2 Timotius 4 ayat 18. Dan Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku sehingga aku masuk ke dalam kerajaannya di surga. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Kita menyembah Tuhan dengan harta kita karena beberapa tindakan penyelamatannya melawan kuasa supernatural. Rasul Paulus berbicara tentang kepastian dari perlindungan dan penyelamatan Allah dari setiap serangan jahat. Salah satu motif yang menuntun Paulus untuk terus-menerus memuliakan Tuhan adalah penyelamatan Tuhan dari kekuatan supernatural itu. Di sini ada sebuah cerita tentang Erik. Selagi masa remaja, Erik sering mengalami mimpi buruk. Dia sering bermimpi tentang serangan dari binatang aneh yang tampak seperti beberapa dewa yang dipuja dalam budayanya. Erik adalah seorang Hindu. Seringkali dia bangun dalam keadaan yang berkeringat serta menangis. Saat dia kembali tidur, mimpi buruk itu akan muncul kembali dengan cerita yang lebih buruk lagi. Keluarga Erik sering mendengar suara-suara aneh di atap baja rumah mereka, seperti seorang berlari atau batu berguling. Orang tua yakin bahwa rumah mereka berhantu dan bahwa roh jahat ingin membunuh putra mereka. Mereka mencoba segala cara yang mungkin untuk memastikan perlindungan dari serangan supernatural ini. Di antara banyak hal, kedua orang tua Erik membawa anak laki-laki mereka ini kepada imam Hindu untuk mengikuti ritual rutin. Dan setahun sekali mereka akan berziarah ke makam seorang imam. Mereka bersumpah untuk tidak memotong rambut Erik sampai dia berusia 7 tahun. Rupanya, strategi ini tidak membawa kedamaian bagi bocah lelaki itu. Akhirnya, mereka memutuskan untuk mencari bantuan dari Tuhan yang ada dalam Alkitab. Pada waktu itu, ibunya membacakan Mazmur 91 sambil meletakkan tangan di atas kepala Erik.
perlahan-lahan Erik mulai membuat hubungan antara malam tanpa mimpi buruk dengan berdoa sebelum tidur. Dia menjadi yakin mengenai keberadaan Tuhan yang lebih berkuasa daripada kekuatan jahat yang mengganggunya. Untuk keamanan penuh, dia mendedikasikan hidupnya bagi Tuhan yang berkuasa. Serangan jahat bisa jadi terlihat atau tidak terlihat, diketahui atau tidak, tetapi itu adalah kenyataan yang mungkin akan dialami banyak orang. Namun, segala sesuatu dan setiap orang yang khusus mendedikasikan hidup untuk Tuhan akan dilindunginya. Pekan ini, saat kita menyembah melalui persepuluhan dan persembahan terencana kita, yang disebut janji, marilah kita mengungkapkan rasa syukur atas perlindungan ilahi. Tuhan kami yang Maha Kuasa, kami mengucap syukur atas perlindungan-Mu terhadap jahat yang berusaha menghancurkan dan mencuri apa yang telah Engkau sediakan. Hari ini kami menempatkan diri kami dan kepunyaan kami di bawah perlindungan dan persekutuan. Marilah kita memberikan perpuluhan dan persembahan kita ke rekening gereja yang ada tertera di bawah ataupun yang ada di grup jemaat kita. Mari kita sama-sama memberikan persembahan dan persekutuan kita dengan sukacita. Usia nomor 21, padamu Allah kupuji. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang di dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan, karena di tahun yang baru ini, di minggu-minggu awal tahun ini, Engkau mengizinkan kami kembali lagi untuk beribadah pada hari Sabat ini. Kami berkumpul di sini dan saat ini kami akan mengembalikan sebagian kecil dari begitu banyak berkat yang sudah Engkau berikan kepada kami melalui persembahan dan persepuluhan. Ya Bapa, terimalah ibadah kami ini melalui persembahan dan persepuluhan ini. Kami berdoa semoga persembahan yang kami kembalikan ini ya Bapa bisa berguna bagi jemaat kami, bagi pekerjaan Tuhan di kota kami, dan semoga bisa menjadi kemajuan dan kemuliaan bagi nama Tuhan di dunia ini. Bapa, berkatilah yang sudah memberikan dan juga yang belum memberikan. Kami tahu ada banyak orang yang masih bergumul dalam pekerjaannya, dalam penghasilannya. Tuhan Yesus yang mengerti, Tuhan Yesus yang membantu mereka. Ya Bapa, ajarkan kami bagaimana caranya mengatur berkat yang sudah Engkau berikan kepada kami, agar kami bisa mengaturnya dengan baik, sehingga kami bisa mengembalikan lebih banyak lagi kepada Tuhan. Ya Bapa, kami akan segera melanjutkan ibadah kami. Kami akan mendengarkan firman Tuhan nanti yang akan dibawakan oleh Ibu Pendeta sendiri. Berkati agar semuanya berjalan lancar, berkati agar kami bisa menerima begitu banyak berkat Tuhan dari firman yang akan dibawakan nanti. Terimalah doa kami ini ya Bapa, karena di dalam nama Yesus Kristus kami semua berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, terima kasih Saudara Leo yang sudah membawakan bacaan persembahan dan doa persembahan. Waktu selanjutnya, waktu yang indah untuk anak-anak kita mengikuti khotbah anak, dan cerita anak ini akan dibawakan oleh Ibu Helda Sembiring. Selamat Sabat anak-anak. Anak-anak, Selamat Sabat. Selamat Sabat. apa kabar anak-anak? Dalam hal apa anak-anak? Senang Senang
Tidak senang berbakti, tak senang berbuat, senang bersaksi. Baik, terima kasih anak-anak. Kita sepanjang triwulan ini kita akan mengikuti cerita anak-anak di sepanjang sabat tentang menceritakan tentang kisah Yesus. Dan yang menarik, sahabat ini kita akan mendengarkan cerita anak-anak tentang Nikodemus. Ya, Tante tahu bahwa anak-anak sudah banyak yang mendengar tahu tentang kisah Nikodemus ini. Tapi mari kita ikuti pada sahabat pagi ini. Nikodemus ini adalah orang yang terpandang. Dia memiliki banyak talenta. Ya, dia orang kaya, dia terpelajar, punya banyak talenta, dan dia adalah seorang anggota dari majelis terhormat, majelis nasional bagi bangsa Yahudi. Dia adalah seorang Farisi. Kelebihannya, dia sangat tertarik dengan kebenaran yang Yesus kabarkan. Sehingga dia ingin sekali untuk bertemu dengan Yesus. Suatu kali pada malam hari, dia secara diam-diam bertemu dengan Yesus di Bukit Zaitun. Dia ingin mengadakan wawancara langsung dengan Yesus. Karena dia ingin menyelidiki kebenaran lebih jauh lagi tentang Yesus. Pada saat bertemu dengan Yesus, dia bertanya kepada Yesus, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Karena tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan banyak mujizat yang penuh kuasa seperti yang engkau buat. Jika Allah tidak menyertaimu, bagaimana hal itu terjadi? Bolehkah kamu membagikan kebenaran itu kepada kami, kepada saya?" Wah, Yesus menatap Nikodemus dalam hikmatnya Yesus yang tidak terbatas. Dan Yesus melihat bahwa Nikodemus yang berada di hadapannya ini adalah seorang pencari kebenaran. Dan Yesus menyampaikan ini kepadanya. "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Oh, Nikodemus kaget. "Bagaimana aku dilahirkan kembali? Aku ini sudah tua. Bagaimana aku bisa masuk kembali ke dalam rahim ibuku, lalu dilahirkan kembali? Wah, ini sesuatu yang tidak mungkin." Kemudian Yesus menjawab kepada Nikodemus, "Sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah." Oh, Nikodemus paham, mengetahui bahwa yang Yesus maksudkan dengan dilahirkan kembali adalah apabila Nikodemus mengalami baptisan air dan pembaharuan hati Nikodemus oleh Roh Allah. Oh, lalu Yesus melanjutkan, apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Hati manusia selalu ingin melakukan apa yang jahat, tetapi orang yang dikendalikan oleh Roh Allah akan menghasilkan perbuatan perubahan yang baik. Kata Yesus lagi, angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana angin itu datang atau kemana angin itu pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Dengan alat yang tidak nampak seperti angin, Yesus selalu bekerja dalam hati, melihat, membaca Alkitab. Melalui kita membaca Alkitab dan mendengar firman, Roh Allah akan mendatangkan pertobatan bagi manusia. Anak-anak, masih banyak yang disampaikan Yesus pada malam itu. Kita bisa membacanya bersama-sama di dalam Alkitab. Ya, ajak, minta tolong Papa Mama bagi yang belum bisa baca kisah Nikodemus ini.
ya yang sangat menarik kepada kita yang sudah bisa membaca, anak-anak bisa membaca dan mempelajarinya. Bagaimana pertemuan malam itu antara Nikodemus dan Yesus. Dan setelah Yesus naik ke surga, Nikodemus tetap memiliki iman yang teguh. Bahkan ia menggunakan kekayaannya untuk memajukan pekerjaan Injil. Anak-anak yang baik, Nikodemus telah memperoleh terang kebenaran melalui wawancara dengan Yesus. Dan Nikodemus menuturkan kepada Yohanes cerita tentang wawancara itu. Dan oleh pena Yohanes, murid Yesus, beliau menceritakan cerita itu dan menjadi pelajaran bagi berjuta-juta orang, termasuk bagi anak-anak pada Sabat ini. Anak-anak, kita juga harus menceritakan tentang Yesus kepada siapa saja, agar semakin banyak orang yang mengenal akan Yesus, maka Tuhan Yesus akan memampukan anak-anak menjadi juru kabar Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus memberkati anak-anak semua. Mari kita membaca ayat inti. Adakah anak yang mau bersedia membaca ayat inti? Kira-kira ada? Langsung unmute HP-nya atau laptopnya. Boleh membaca ayat inti? Ada yang bersedia? Oh iya, silakan. Ayatnya belum ada, Bu Guru. Belum ada. Itu ayatnya. Oke. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Terima kasih. Dan pada Sabat ini kita akan berdoa. Adakah anak yang mau berdoa? Ada anak yang bersedia mau berdoa? Albert. Ya, oke Albert. Silakan, kita semua tutup mata, lipat tangannya, dan Albert akan berdoa untuk kita. Silakan Albert. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk khotbah anak Sabat ini. Tolong ajar kami untuk dapat pergi memberitakan tentang Tuhan pada siapa saja. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Terima kasih. Anak-anak dapat kembali duduk dengan orang tua ya, dan mengikuti acara selanjutnya. Tuhan memberkati. Terima kasih Bu Guru. Sama-sama, terima kasih juga. Terima kasih Bu Guru. Wonder where he's been, friend, never
for you. Stand still and let God move. Stand still and let God move. Standing still, it's hard to do. When you feel you have reached the end, He'll make a way for you. Stand still and let God move. The answer will come early in His time. Stand still and let God move. Stand still and let God Terima kasih lagu pujian yang sudah dibawakan oleh keluarga Sonilena. Dan selanjutnya kita akan mengikuti ayat inti yang dibacakan oleh Ibu Stella Gultom. Selamat Sabat buat kita semua. Ayat inti pada Sabat ini terdapat dalam Yakobus 5 ayat 16b. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. dengar suara Yesus panggil, ku jawab bukan pergi, lihat jiwa yang bersedih, ku jawab bukan pergi, beritakan kabar kasih, bagikanlah pengharapan, dan bila aku lemah, Yesus menolongku, karena keputusan bukan pergi. Selamat Hari Sabat, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, anggota Jemaat Cihamplas dan para tamu yang sudah hadir bersama-sama dengan semua kami pada saat Sabat ini, baik melalui Zoom, YouTube, maupun Facebook. Suatu sukacita yang besar karena kita telah mengakhiri 10 hari berdoa, di mana kita semua mengalami pertumbuhan iman oleh karena setiap malam dari tanggal 5 hingga hari ini kita memperoleh berkat-berkat besar di dalam perayaan panggilan 3 malaikat untuk berdoa. Belum terlambat untuk saya mengucapkan selamat tahun baru bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, anggota Jemaat Cihamplas yang dikasihi. Dan terima kasih banyak juga untuk sahabat-sahabat yang pada saat ini, hari ini berpartisipasi di dalam semua pelayanan pada acara khotbah ini. Demikian juga dengan sahabat-sahabat multimedia yang berada di studio ini dalam pelayanan hari Sabat ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam 10 hari berdoa, kita telah belajar tentang panggilan 3 malaikat untuk berdoa. Tentunya kita masih ingat pelajaran ini dari hari pertama sampai hari ke-10 malam kemarin, di mana kita belajar tentang urgensi untuk berdoa, Injil yang kekal, misi Allah, pola hidup dalam penurutan. Kemudian kita juga belajar tentang
keyakinan dalam pengharapan. Kemudian kita belajar tentang pekabaran 3 malaikat Sabat, tentang Sabat. Lalu rubuhnya Babel, tanda binatang. Dan tadi malam kita belajar tentang umat Allah yang sisa. Tugas umat Allah yang sisa untuk menyampaikan pekabaran 3 malaikat kepada dunia sambil kita mempersiapkan diri kita dan menunggu kedatangan Yesus yang kedua. Siapa umat sisa ini? Wahyu 12 ayat 17 menunjukkan kepada kita, kitalah sekarang ini yang hidup di akhir zaman, yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Kita inilah umat yang sisa itu, Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan saya. Dan tugas kita untuk menyelesaikan, mempersiapkan diri kita, menunggu kedatangan Yesus yang kedua, dan menyampaikan kabar kepada dunia. Dan di hari ini, dalam perayaan kita akan menyaksikan bahwa di balik kuasa doa yang besar yang Tuhan ingin ajarkan kepada kita, bahwa pekabaran ini tidak akan sampai kepada dunia jika kita tidak berserah diri dan berdoa. Dan pada hari ini kita akan melihat video kesaksian dari beberapa anggota jemaat kita di Jemaat Cihampas yang menyaksikan bagaimana kebesaran Tuhan mengikuti 10 hari berdoa. Mohon maaf, tidak semua kelompok doa saya hubungi, hanya ada 3 perwakilan saja, yaitu perwakilan anak-anak, perwakilan pria, dan perwakilan wanita. Mungkin dapat diputarkan video kesaksian mereka. Selamat Sabat bagi kita semua. Pada kesempatan Sabat yang indah ini, saya ingin sedikit menceritakan pengalaman saya, khususnya pengalaman saya selama saya mengikuti 10 hari berdoa. Apa yang saya rasakan setelah saya mengikuti 10 hari berdoa ini? Puji Tuhan, saudara-saudara, saya merasakan iman saya itu semakin bertumbuh ya. Apa yang saya rasakan iman saya harus semakin bertumbuh ini? Saya semakin lebih dekat dengan Tuhan. Kenapa? Karena di hari pertama mungkin ingat saudara-saudara, pelajaran firman Tuhan dikatakan bagaimana doa itu sangat penting ya. Dan kita harus lebih banyak lagi meluangkan waktu untuk berdoa. Dan kenapa kita harus banyak berdoa? Kita harus banyak berdoa itu tujuannya adalah kita ingin meminta kuasa. Itu kuasa kecurahan Roh Kudus. Nah, saya mau saudara-saudara di tahun 2020 ini, bahkan termasuk kita ya Jemaat Cihampas, kita mau dipakai oleh Tuhan untuk menjadi juru kampanye, untuk melakukan misinya, ya, misinya. Nah, siapa lagi kalau bukan kita? Nah, disitulah saya pada saat mengikuti 10 hari berdoa itu saya berdoa, Tuhan, saya minta Roh Kudus, agar Roh Kuduslah yang mengendalikan hidup saya, agar Roh Kudus yang akan memberikan saya kesanggupan, sehingga saya mau dipakai oleh Engkau, yaitu untuk apa? Mengabarkan Injil. Nah, ada satu pokok doa yang saya doakan ya selama 10 hari berdoa, yaitu apa? Saya mau Tuhan, apa yang mau saya lakukan di lingkungan rumah saya ini Tuhan. Dan puji Tuhan, pada hari Jumat pagi ya kemarin saya olahraga, saya ketemu dengan sekretaris RW saya. Ya, dia datang, dia bilang, Pak Desmond, nanti kita ada acara rembuk RW. Ya. Dan saya tanya, apa yang mau kita bahas Pak? Selama ini kan kita nggak punya posyandu. Nah, kebetulan ada tempat yang mau kita bangun untuk posyandu. Nah, saya senang sekali. Wah, ini kan berbau ini kan tentang posyandu ya, pasti tentang kesehatan. Nah, kebetulan saya backgroundnya kesehatan. Nah, saya berdoa, Tuhan, apa yang mau saya lakukan Tuhan untuk di tentang posyandu ini. Nah, itulah saya percaya bahwa doa saya sudah dijawab. Dan saya sangat senang sekali dengan ketemu dengan Pak RW ini. Ya, kami akan mau membahas untuk membangun posyandu. Nah, semoga saya sebagai perawat, tugas saya profesi sebagai perawat, saya rindu untuk bisa memberikan edukasi ya di posyandu, di tempat
Selamat Sabat bagi kita semuanya. Saya Celine dan saya sangat merasa senang dapat mengikuti acara kebaktian 10 hari berdoa ini meskipun melewati via Zoom, di mana mengajarkan saya agar tetap selalu membaca Injil dan berdoa agar tetap setia Yesus datang. Amin. Selamat hari Sabat saya ucapkan kepada kita semua yang kekasih di dalam Tuhan Yesus. Pada saat ini saya berterima kasih untuk boleh bisa bersaksi tentang bagaimana kuasa doa sepanjang 10 hari kita mengikuti 10 hari berdoa. Kesaksian saya pada saat ini adalah tentang bagaimana kelompok care group Karyawangi ini kembali diaktifkan setelah masa pandemi selama 2 tahun. Ide Pak Pendeta Habiahan untuk menggerakkan kembali care group Karyawangi kami sambut dengan penuh sukacita untuk bisa dapat bersama-sama berbakti sebagai care group yang kami sangat rindukan, yang sebelumnya kami sudah pernah berkumpul dan kami membuat beberapa kegiatan, dan hari demi hari, malam demi malam, pada 10 hari berdoa ini kami lalui hingga pada satu Sabat ini yang ingin saya saksikan bahwa kami beberapa ibu-ibu mengambil keputusan untuk mengadakan perlawatan ke salah satu teman sahabat kami di care group Karyawangi, dan tiba di tempat itu sebelum kami berangkat kami mendoakan di tempat kami masing-masing untuk kami boleh dapat berkunjung, dan Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk bisa bertemu, dan kami dengan penuh sukacita bahwa kehadiran kami dapat memberikan sukacita, dan kami juga dikuatkan untuk dapat memberikan kekuatan kepada sahabat kami bahwa berkat itu, oleh karena berkat doa Tuhan melancarkan segala sesuatu, dan berkat itu yang kita terima dari Tuhan tidak hanya materi, tetapi bagaimana kita dituntun oleh Roh Suci untuk dapat bertemu, memberikan satu solusi bagi keluarga yang membutuhkan, sehingga keluarga ini dapat menyelesaikan masalah-masalah mereka. Itu adalah berkat yang luar biasa, dan biarlah kiranya kita semua boleh dapat selalu dikuatkan, dan dengan demikian di dalam care group kita dapat menguatkan satu dengan yang lain, sehingga kita dapat bersama-sama mempersiapkan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Inilah kuasa doa yang ingin saya saksikan, sehingga kita dapat memperoleh kekuatan untuk dapat selalu berpegang kepada Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Yang disampaikan oleh saudara-saudari kita bahwa doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Ayat inti kita Yakobus 5 ayat 16b. Saya percaya setiap care group yang buat, di setiap kelompok doa di mana kita melaksanakan 10 hari berdoa ini, ada banyak juga mujizat yang terjadi kepada Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian dan anak-anak kita, bahwa penyertaan Tuhan akan senantiasa hadir kepada kita, dan kita akan mengabarkan pekabaran yang kita miliki kepada sesama kita. Yakobus 5 ayat 18 mengisahkan tentang kisah Elia, di mana bagaimana dia menerima kuasa dari Tuhan hasil daripada dia berdoa. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Kuasa doa. Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita, sama seperti Bapak Ibu yang tadi telah memberikan kesaksian, Ibu Nancy, Pak Desmond, dan anak kami Sheryl. Tetapi jika kita memiliki iman yang sungguh, lihat kesaksian tadi,
secara tidak sengaja Bapak Desmond dituntun untuk suatu pelayanan di tahun ini. Anak kami yang kecil dituntun untuk suka mempelajari firman. Dan Ibu Nancy menyaksikan bagaimana care group Karyawangi yang baru bertumbuh kembali, yang baru diaktifkan kembali, akan mengalami kuasa doa, akan mengalami kuasa yang besar oleh karena doa setiap umat Tuhan di dalam care group tersebut. Apa yang membedakan kita sama seperti Elia adalah iman. Saya percaya Bapak Ibu sama seperti Elia memiliki iman yang sungguh. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun 6 bulan. Mengapa doa Elia begitu berkuasa? Ada kuasa yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada orang-orang benar yang sungguh-sungguh berdoa. Mazmur 24 ayat 4 menyampaikan kepada kita, firman Tuhan berkata, orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu, itu adalah orang yang benar. Kemudian ketika Elia berdoa supaya langit menurunkan hujan, maka terjadilah. Sungguh ada kuasa di balik doa orang benar. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, maka dalam sekejap mata langit menjadi kelam oleh awan badai, lalu turunlah hujan yang lebat. Mujizat juga terjadi di atas Gunung Karmel saat ia berhadapan dengan nabi-nabi Baal. Saya percaya kisah-kisah ini Bapak dan Ibu saudara-saudara sekalian sudah sering mendengarkan dan mengetahuinya. Bagaimana doa yang sungguh-sungguh yang dilakukan oleh seorang Nabi Elia itu dapat memberikan pengaruh yang luar biasa oleh karena dituntun oleh Roh Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, doa yang tekun jika diimani maka akan melahirkan hasil yang menakjubkan. Berdoa itu bermanfaat untuk pertama pertumbuhan kerohanian kita dan dalam pelayanan penginjilan kita. Yohanes 13 ayat 15. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Ini perkataan Yesus. Yesus memberikan teladan kepada kita semua, Bapak, Ibu, saudara-saudara dan saya, supaya kita juga berbuat sama seperti apa yang Yesus telah berbuat. Ketaatan kepadanya. Ya, ini yang Yesus lakukan. Ketaatan secara mutlak kepada kehendak Bapa di surga adalah prinsip yang menguasai seluruh kehidupan Yesus saat menjalankan tugas pelayanannya di bumi ini. Tidak sekalipun ia menentang apa yang menjadi kehendak Bapa. Dan oleh karena itu, Tuhan Yesus menghendaki supaya kita, umat-umatnya, umat yang sisa, senantiasa meneladani dan mau belajar tentang cara hidup Yesus. Yohanes 4 ayat 34 disampaikan kepada kita, Yesus berkata, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Saudara-saudara yang kekasih, semasa berada di bumi, Yesus tidak pernah berhenti bekerja melayani Bapa, juga melayani sesama. Salah satu keteladanan Yesus yang ia tunjukkan adalah dalam hal berdoa. Doa adalah kekuatan dan bagian penting dalam pelayanan Yesus. Itulah rahasianya. Dia senantiasa menyediakan waktu untuk bercakap-cakap dan membangun persekutuan dengan Bapa. Ya, di dalam Lukas 6 ayat 12, Rasul Lukas menulis, pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa. Kita bisa baca itu juga di dalam Markus 1 ayat 35. Disebutkan juga bahwa Yesus memanggil ke-12 muridnya
Pergilah Yesus sebelum dia memanggil 12 murid, dia pergi di atas bukit untuk berdoa semalam-malaman. Ia berdoa kepada Allah. Dalam setiap tugas pelayanannya, dia selalu berdoa kepada Tuhan. Bukanlah suatu kebetulan jika Yesus sering melibatkan dan memberi kesempatan kepada murid-muridnya untuk menyaksikan bagaimana ia berdoa kepada Bapa. Seperti saat taman Getsemani. Duduklah di sini sementara aku pergi berdoa ke sana. Aku pergi ke sana untuk berdoa, kata Yesus kepada murid-muridnya. Dia selalu mengajak murid untuk berdoa. Doa merupakan suatu bagian yang sangat penting dan esensial dalam hidup orang percaya. Tetapi pada kenyataannya, doa merupakan salah satu bagian yang sering Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Tuhan. 10 hari berdoa, kita bersama-sama telah belajar tentang kebenaran kasih-Mu melalui pekabaran 3 malaikat. Dan dalam pekabaran ini akan kita sampaikan kepada seluruh dunia. Kita harus berdoa, memohon kuasa yang besar. Jangan kita abaikan kesempatan untuk berdoa ini. Ketika kita abaikan kesempatan untuk berdoa ini, kita tidak akan mendapat kuasa yang besar itu. Allah meyakinkan kita bahwa Dia mendengar dan memperhatikan setiap doa, baik yang terucap maupun tidak. Demikian juga jeritan hati yang menjelma melalui tetesan air mata. Banyak orang katakan, saya tidak tahu berkata-kata, saya tidak bisa berkata-kata yang indah dalam doa, saya tidak bisa seperti A, B, doanya lancar. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, saat kita percaya kepada Allah dan kasih-Nya yang sempurna bagi kita diyakinkan bahwa berdoa dengan kerendahan hati dalam sikap yang berserah, bergantung kepadanya, selalu merupakan cara berdoa yang benar. Tuhan kita hanya menghendaki doa yang dimulai dan diakhiri dengan kerendahan hati. Kita berdoa dengan kerendahan hati, Dia mau datang tersyukur untuk berdoa dengan kerendahan hati. Dia mengundang kita untuk masuk dalam percakapan yang akrab dengannya, yang berjanji untuk mendengarkannya. Allah tidak pernah mengharuskan kita untuk menggunakan kata-kata dan frase yang bertele-tele yang kita hafalkan. Ingat Matius 6 ayat 7. Allah tidak ingin untuk kita menggunakan kata-kata yang bertele-tele. Untuk itu tidak ada alasan siapapun dari seluruh anggota jemaat, orang dewasa, semua kita, Tuhan ingin dengan kerendahan hati kita datang untuk berdoa kepada Tuhan. Dia meyakinkan kita bahwa doa itu adalah anugerah. Doa itu adalah anugerah. Nah, sama dengan iman Yesus, itu adalah karunia yang hari kita belajar itu. Ini doa adalah anugerah, suatu kesempatan untuk kita memuji keagungannya. Kita bisa tahu itu dari Matius 6 ayat 9 sampai ayat yang ke-9. Matius 6 ayat 11 menyampaikan kepada kita bahwa doa itu meyakinkan kita untuk menunjukkan kepercayaan kita atas pemeliharaannya, kepercayaan kita atas pemeliharaan Tuhan, dan untuk menegaskan jaminan pengampunan dan tuntunan yang diberikannya kepada kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, murid-murid Yesus sangat dikesankan oleh doa dan kebiasaannya berkomunikasi dengan Bapaknya. Kebiasaan siapa ini? Kebiasaan Yesus berkomunikasi dengan Bapa. Suatu kali sesudah terpisah beberapa saat dengan Tuhan, mereka temukan Yesus sedang terlena di dalam doa. Tidak menyadari akan kehadiran mereka. Murid-murid sudah ada, tidak menyadari akan kehadiran mereka. Yesus terus berdoa dengan nyaring, dan hati murid-muridnya itu sangat terjamah.
Ketika Yahya berhenti berdoa, mereka berseru, Tuhan, ajarkan kami berdoa. Ini Ellen White menulis di dalam Christ of Presence halaman 140. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada kekuatan yang luar biasa di dalam doa. Itu memiliki banyak pengaruh terhadap kebenaran kekuatan yang kita peroleh di dalam kehidupan kita, di dalam pelayanan kita sebagai orang-orang yang memiliki kebenaran Kristus. Orang yang tidak mau menyediakan waktu untuk berdoa mungkin sama dengan telah meninggalkan semua pengharapan akan memperoleh kepenuhan kuasa yang Tuhan miliki untuknya. Di sini dikatakan orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan yang akan mendapatkan kekuatan baru. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita ini semua umat sisa di akhir zaman, kita menanti-nantikan Tuhan. Mari kita penuhi hidup kita dengan kuasa Roh Kudus, karena kita selalu mengambil waktu untuk berdoa. Menanti-nantikan Tuhan berarti sesuatu yang lebih dari hanya sekedar menghabiskan beberapa menit dari permulaan sampai di penghujung hari dan melakukan itu sebagai suatu rutinitas. Menanti-nantikan Tuhan, doa yang sejati memerlukan waktu dan pikiran, namun membutuhkan waktu itu dengan sungguh-sungguh. Jujur, mari kita semua mengoreksi umat Tuhan, satu jemaat, mari kita yang besar, jemaat Cihamplas. Sudahkah kita sebagai pribadi lepas pribadi menggunakan waktu kita itu dengan sungguh-sungguh untuk berbicara pada Tuhan? Kita harus selalu berdoa untuk jiwa-jiwa yang hilang dari ladang pelayan. Kita harus meminta Tuhan untuk menyentuh hati di sana dan membuat mereka mau menerima Injil. Kita harus menerima Roh Kudus untuk mengkasihani mereka akan dosa sesuai dengan kitab Yohanes. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita harus selalu berdoa untuk jiwa-jiwa yang hilang. Kadang-kadang kita mendoakan orang lain tanpa kita mengingat kita harus mendoakan keluarga kita, lingkaran dalam kita. Ya, banyak yang belum menerima baptisan yang kudus, belum mengambil Yesus sebagai Tuhan selamat. Mari saatnya kita membawa anak-anak kita untuk memahami kebenaran ini, mengambil waktu, mendoakan anak-anak kita dalam rumah tangga kita masing-masing untuk memiliki pengharapan yang luar biasa di dalam Yesus. Saudara yang kekasih, kita harus berdoa terhadap setiap orang jahat yang menahan mereka dalam dosa dan iblis. Kita harus menegaknya, orang tua kita harus mengikatnya melalui doa-doa kita. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, jika kita bersaksi kepada banyak orang bisa melalui masalah pada saat menyampaikan Tuhan dengan doa yang sungguh-sungguh, tetapi iblis juga tidak kalah hebatnya, dia juga mau menghalangi kita. Tetapi jika kita bersungguh-sungguh di dalam Tuhan, maka Tuhan akan menghalangi segala cara jahat dari iblis untuk tak menghalangi kemenangan. Kita juga harus berdoa agar Tuhan menunjukkan firman-Nya melalui kita dengan memanifestasikan tanda-tanda dan keajaiban di antara orang-orang yang kita layani, sehingga menuntut pada keselamatan jiwa yang besar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita membawa kebenaran ini jika hanya oleh kekuatan kita sendiri. Mari kita berdoa kepada Tuhan untuk meminta bahwa Tuhan, saya bawa satu jiwa untukmu. Saya akan memperkenalkan jiwa itu kepadamu Tuhan untuk dibawa kepada kebenaran firman Tuhan. Pada siang saya dan mereka sendiri setiap tahun kami membuatkan jiwa untuk obor diajarkan oleh pendeta dan akhirnya jiwa ini dituntun dalam kebenaran Tuhan. Dan Tuhan selalu menjawab itu. Tuhan selalu menjawab. Ada saja
setiap tahun. Kami tidak tahu, tetapi ada orang yang meminta untuk diajarkan. Dan akhirnya orang tersebut dituntun dalam kebenaran Tuhan. Pekerjaan ini bukan hanya pekerjaan pendeta, ini pekerjaan semua kita. Karena kita semua adalah umat sisa. Kita semua dipanggil untuk menjalankan pekerjaan ini. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita aktifkan care group kita, kelompok tua kita satukan hati kita untuk menyampaikan kebenaran kebenaran yang kita miliki ini. Pada tiap pertemuan kami sama Ellen White, saya yang terus menerus memberi amaran dan berdoa untuk seorang, kemudian orang berikutnya, sampai setiap orang akhirnya menyerahkan diri pada Yesus sambil mengakui kebaikan kasih-Nya dan mengampuni. Bahwa jika kita mendoakan orang yang lain lagi, maka setiap kali kita akan melihat bahwa Tuhan akan membawa setiap jiwa untuk dimenangkan oleh kita masing-masing. Mungkin kita tidak berani, mari kita jadi kelompok doa kita atau di care group kita. Saudara-saudara Tuhan yang membawa kuasa Roh Kudus dalam hidup kita dan bekerja di kita dalam memenangkan jiwa. Tidak ada kuasa Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hanya kuasa Roh Kuduslah yang memampukan kita dan ini kita akan dapati jika kita selalu berdoa. Berdoa bagaimana? Berdoa dengan kerendahan hati. Saya berpikir kebanyakan dari kita akan setuju jika saya mengatakan bahwa kita belum cukup menantikan dalam doa untuk menjadi benar-benar efektif dalam menolong jiwa-jiwa ke gereja dan agar mereka diselamatkan. Ini maksudnya yang berkata bahwa kita merasa bahwa kita belum cukup, kita belum sungguh-sungguh sebagai suatu jemaat, sebagai suatu kelompok untuk mendoakan seseorang, untuk membawa jiwa-jiwa itu datang ke dalam kebenaran Tuhan untuk diselamatkan. Saudaraku yang kekasih, Yesus memberikan janji yang jelas ketika Ia berkata, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta-Nya. Mari saudaraku, kita meminta kecurahan Roh Kudus itu sehingga kita seperti jemaat yang mula-mula. Kita semua penuh kasih. Kita tidak merasa cemburu satu dengan yang lain sebagai anggota jemaat. Kita semua mau bersama satu dengan yang lain. Kita semua mementingkan Tuhan dan lama-lama kita merasa terpanggil untuk menolong orang lain, jiwa-jiwa yang ada di sekeliling kita. Saudaraku yang kekasih, mintalah kuasa Roh Kudus kepada Tuhan untuk membantu kita lebih lagi dan jadi berkat bagi mereka yang masih terhilang dalam usaha memenangkan jiwa. Dia memberikan kuasa Roh Kudus itu kepada kita jika kita menantikan Dia di dalam doa. Banyak dari kita memiliki sedikit kuasa dalam memenangkan jiwa. Karena kita menghabiskan begitu sedikit waktu di dalam doa untuk meminta kuasa dalam memenangkan jiwa. Hanya sedikit waktu yang kita pakai untuk berdoa, tidak banyak untuk kita, sehingga kita lihat bahwa tidak banyak jiwa yang kita menangkan. Mari kita mulai tekad yang baru setelah kita selesai dalam semua doa ini melalui sarana apa saja yang kita miliki. Tadi kita diingatkan pagi hari di acara penutupan 10 hari berdoa dari rumah sakit yang dilakukan oleh pendeta kita, bahwa saat ini banyak orang dari online kita harus mengemas semua cara yang baik untuk mereka bisa dapat menikmatinya. Tuhan akan menuntut setiap kita jika kita mau dan meminta kuasa daripada Tuhan untuk memenangkan jiwa-jiwa ini. Alkitab telah kepada setiap kita bahwa semua orang percaya itu menjadi pendoa syafaat. Sebagai orang percaya, kita memiliki Roh Kudus, dan sebagaimana Roh Kudus bersyafaat bagi kita, serta kita pun harus bersyafaat bagi orang lain. Mari saudaraku, kita lakukan ini dengan penuh sukacita dan
1 Petrus 2 ayat 9 mengatakan sebagai sebuah kesatuan imamat kerajaan Allah. Kita sekarang adalah sebagai imam-imam, dan tugas utama seorang imam adalah menjadi pengawas antara sesama kita dengan Tuhan. Saudaraku, bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Berdoalah juga untuk kami supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami, sehingga kami dapat berbicara tentang hati Kristus. Karenanya aku dipenjarakan. Dengan demikian aku dapat menyatakan sebagaimana seharusnya. Paulus menulis dalam Kolose 4 ayat 2 sampai 4. Jala ini juga menjadi kerinduan dan doa kita. Pemberitaan firman Tuhan merupakan salah satu sasaran iblis, di mana ia akan berusaha menghalangi bahkan melumpuhkan pemberitaan Injil itu sendiri. Dalam misi dan penginjilan, doa syafaat Bapak, Ibu, Saudara-saudara dan saya, berdoa syafaat sangat diperlukan. Kita membutuhkan para pendoa syafaat yang menopang dalam pemberitaan Injil, sehingga pelayanan yang kita lakukan berjalan dengan baik dan kuasa Tuhan dinyatakan. Tuhan akan berkati kita. Terima kasih karena kita semua akan terlibat Injil ini dan membawa kabar Injil malaikat ini dengan penuh kuasa kepada karena kita semua arahan Roh Kudus Tuhan sebagai suatu jemaat, suatu kelompok dan dalam rumah tangga kita. Saya ini semua dalam nama Yesus. Tolonglah yang sesat.
Cuan dan juga studio kita menyatukan hati di dalam doa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, kami puji dan muliakan nama-Mu ya Bapa. Oleh karena Engkau begitu baik, maka proklamasi bagi kami pada ibadah khotbah di Sabat yang kudus ini. Kami sangat diberkati melalui firman yang sudah disampaikan oleh Ibu Helda yang mengajak kami untuk terus menggunakan waktu berkomunikasi dengan Tuhan melalui doa. Dan kami telah diajak untuk menjadi pendoa syafaat, mendoakan sahabat kami, mendoakan orang yang kami kenal, orang lain yang belum seiman dengan kami, bahkan orang tua yang berbeda keyakinan dengan kami, agar mereka pun boleh dituntun untuk mengenal Kristus dalam kehidupan mereka. Kami diajak ya Bapa, agar kami boleh menjadi pengantara, pendoa syafaat. Dan terima kasih oleh karena Tuhan telah memilih kami menjadi imam untuk boleh terlibat sebagai pendoa syafaat. Kiranya melalui firman ini dan melalui doa 10 hari kami akan dikuatkan. Kuasa Roh Kudus akan menjadi bagian kami sehingga kami terus melayani Tuhan sesuai dengan karunia Tuhan percayakan bagi kami. Dan biarlah kiranya umat Tuhan akan terus bersemangat untuk melayani Tuhan melalui karunia yang Tuhan berikan. Terlebih jemaat 14 di tahun 2022 ini akan terus semangat untuk memajukan pekerjaan Tuhan, dan kami pun boleh melihat tangan kasih Tuhan yang selalu menyertai kami khususnya di sepanjang tahun 2022. Kiranya Engkau juga memberkati seluruh partisipan yang mengambil bahagian. Berkat kasih sukacita boleh menjadi bagian mereka. Terima kasih Bapa atas berkat yang Kau berikan bagi kami dan khususnya bagi umat-umat-Mu. Dan biarlah kiranya tangan Tuhan yang tidak kelihatan itu akan terus memberkati umat-umat Tuhan yang hadir beribadah daring pada saat itu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kasih karunia. Tuhan dan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Damai dari Allah Bapa, kasih karunia dari Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus akan menyertai-Mu hari ini sampai selama-lamanya. Karena kami berdoa hanya di dalam anak Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Puji Tuhan, kita sudah menyelesaikan acara ibadah kita pada Sabat siang ini. Dan terima kasih Ibu Heda yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Tetapi saya mengingatkan
10 hari berdoa sudah selesai, tetapi tidak cukup 10 hari kita berdoa. Tapi tadi sudah dipesan, kita harus menjadi doa syafaat. Oleh karena itu, kita mengharapkan tekun dalam berdoa. Baik, sebelum kita meninggalkan meeting ini, ada pengumuman untuk yang mengambil bagian atau partisipan di sekolah sahabat. Pemimpin acara sekolah sahabat, Ravelino Lego. Ayat isi dan doa buka, Saudari Amano Hehanusa. Kemudian Mision dari Bela Sinaga. Kemudian lagu pujian dari keluarga Arah Lantung. Untuk doa tutup oleh Pak Iwan Saputra. Itu yang mengambil bagian atau partisipan di jam sekolah sahabat depan. Dan kembali kami ingatkan nanti jam 2 untuk semua majelis boleh mengikuti rapat kerja jemaat agar diperhatikan kita boleh bersama-sama untuk mengikuti rapat kerja pada siang hari nanti. Baik, acara khotbah pada siang hari ini tetap boleh akhiri, tetapi biarlah semua boleh jalan-jalan dengan baik. Kembali kami mengucapkan sedikit ada pengumuman. Akan ada doa subuh, ya. Jam 6 pagi, yaitu dari doa subuh dari UNI. Jadi diingatkan pada kita semua, sebagaimana 10 hari berdoa, kita akan berlanjut hari Minggu subuh, kita akan ada doa subuh dari UNI lewat Zoom, ya. Sekali lagi doa subuh jam 6 lewat Zoom. Baik. Sekali lagi selamat sahabat, Tuhan memberkati, sampai bertemu sahabat depan.